semuanya. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Makro akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus tentang permintaan dan penawaran agregat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Dan berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri, Jovelyn Yamima, kemudian ada Ferdi Irvando, ada Muhammad Zaki Noval Arkan, Taja Sabrina, Bimansyah Adam Saputra, Yunia Hafidoh, dan Aulia Rahma Damayanti. Next. Dan sebelum itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu permintaan agregat, dan kami juga akan membahas tentang kasus permintaan batubara di Indonesia dan global. Permintaan agregat merupakan jumlah seluruh komponen pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, pengeluaran untuk investasi, dan juga belanja pemerintah terhadap barang dan jasa domestik. Dengan demikian, permintaan agregat akan menghubungkan antara output total yang dihasilkan oleh suatu ekonomi dengan tingkat harga umum yang berlaku, dan itu seberapa banyak barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat pada tingkat harga tertentu. Next. Dan berikut merupakan deskripsi singkat tentang kasus yang akan kami bahas. Dampak dari perang Rusia-Ukraina pada pasar komoditas yang mulai melemah, serta beberapa negara mulai berencana untuk meningkatkan produksi, harga batu bara termal Asia diperkirakan mengalami koreksi pada tahun 2023. Namun, harganya masih berada di level yang relatif tinggi, mengingat adanya kekhawatiran atas kemungkinan pasokan yang bisa jadi berkurang. Next. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Pada tahun 2022, harga batubara di dunia acuan Newcastle untuk kontrak 2 bulan ditutup di 389,60 per ton US dollar dan sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang di 464 per ton US dollar pada 5 September. Sepanjang tahun lalu, harga batu bara acuan global tersebut mampu melonjak hingga 157%, lompatan harga tertinggi sejak 2008. Meski demikian, dari level tertinggi, harga batu bara acuan global telah surut 45%. Peran Rusia-Ukraina menyebabkan permintaan batu bara dari Eropa meningkat drastis yang pada akhirnya menciptakan keterbatasan pasokan. Meskipun harga telah surut dalam berbagai bulan terakhir, harga batu bara saat ini masih tetap berada pada level yang jauh lebih tinggi dari rata-rata 2 tahun terakhir. Untuk tahun 2023, sejumlah negara termasuk China dan India telah mengumumkan target produk yang lebih tinggi sebagai bagian dari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara internal, yang diharapkan dapat mengurangi beban di pasar perdagangan batu bara termahal Asia. Secara keseluruhan, permintaan batu bara tahun 2023 diperkirakan akan tetap kuat karena pertumbuhan ekonomi negara pemakan batu bara seperti China, India, dan Indonesia akan tetap tangguh. India dan China juga diprediksi akan terus membara Rusia, sembari meningkatkan Next. Dari dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menetapkan target produksi batubara tahun 2023 sebesar 694 juta ton, naik nyaris 5% dari tahun sebelumnya yang mencapai 663 juta ton. Sementara itu, proyeksi permintaan batubara dari sektor kelistrikan, yaitu PLN dan IPP, juga diprediksi naik signifikan sepanjang 2023 menjadi 161,15 juta ton dari perkiraan 115 juta ton untuk tahun 2022. Selain itu, permintaan dari industri semen dan pupuk juga diperkirakan akan meningkat pada tahun 2023. Survei S&P Global Commodity Insight menyebut bahwa penambang di Indonesia
akan terus meningkatkan produksi dengan lebih banyak batu bara kalori rendah hingga menengah, karena peningkatan permintaan domestik dengan ekspektasi rebound di sektor industri dan perumahan. Sementara itu, menurut sebuah laporan yang dirilis dari pertengahan bulan lalu oleh Badan Energi Internasional atau IEA, penggunaan batu bara global pada tahun 2022 naik 1,2% atau mencapai 8 miliar ton dan akan melampaui rekor sebelumnya yang dicatatkan pada tahun 2013. IEA juga memprediksi penggunaan batu bara akan mencapai puncaknya tahun ini atau pada tahun 2023, kemudian stabil hingga tahun 2025 lalu kembali turun. Next. Silakan dilanjut Arkan. Prediksi harga batu bara Lembaga Pemeringkatan Global (Fitch) memperkirakan bahwa harga batu bara termal global dan yang berasal dari Indonesia akan mengalami pelemahan tahun 2023. Akan tetapi masih berada di level yang relatif tinggi dibandingkan sebelum konflik di Eropa Timur mengemuka. Untuk tahun 2023, Fitch memperkirakan harga batu bara termal Australian Castle dengan kalori 6.000 akan mencapai 220 US dollar per ton. Turun dari rata-rata 10 bulan pertama 2022 yang mencapai 359 US dollar per ton. Sementara itu untuk batu bara termal Indonesia kalori 4.200 diprediksi harganya tahun 2023 sekitar 60 US dollar per ton, turun dari rata-rata 10 bulan pertama 2022 yang mencapai 85 US dollar per ton. Sementara itu survei S&P Global mengungkapkan bahwa penambang yang berbasis di Indonesia memperkirakan harga pada tahun 2023 akan turun dari tahun 2022 dengan kontrak batu bara FOB Kalimantan kalori 4.200 diperkirakan berada di kisaran 60 US dollar hingga 70 US dollar per ton. Harga batu bara kontrak FOB Kalimantan tersebut sempat menyentuh level tertinggi tahun ini pada 10 Maret di 136 US dollar per ton. Akan tetapi harga kemudian mereda. Namun sepanjang tahun secara rata-rata berada di harga 86,50 US dollar per ton dan pada akhir perdagangan 2022 ditutup di harga 93,45 US dollar per ton. Di sini ada harga batu bara yang masih kuat tersebut diprediksi akan tetap menopang catatan laba perusahaan batu bara yang diprediksi masih akan kuat sepanjang 2023. Selain laba, arus kas yang dihasilkan oleh penambang batu bara Indonesia juga akan tetap kuat pada tahun 2023. Meski harganya melandai dari tahun 2022, panjang tahun 2022 lalu, emiten batu bara memang telah mengalami kenaikan signifikan. Akan tetapi, kebanyakan dari kenaikan ini merupakan justifikasi atas meningkatnya laba per saham dasar yang dicatatkan perusahaan, yang mana pada akhirnya rasio harga per EPS atau yang lebih dikenal sebagai PER tidak berubah signifikan. Saat ini masih terdapat sejumlah emiten batu bara raksasa yang masih memiliki valuasi yang relatif murah. Dilihat dari rasio PBRP dan PER per dibandingkan kompetitornya. Emiten-emiten tersebut termasuk Indica Energi Indi dengan nilai rasio PER dan PBV masing-masing 2,08 kali dan 0,86 kali.
Kemudian sejumlah emiten raksasa lain dengan valuasi relatif murah yaitu Adaro Energi Indonesia, ADRO, Indo Tambang Raya Megah ITMG, dan Bukit Asam PTBA. Kesimpulan dari studi kasus tersebut, batu bara tetap menjadi komoditas andalan Indonesia dalam hal ekspor, dengan neraca perdagangan yang surplus pada 31 bulan berturut-turut. Harga batu bara dunia mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 karena meningkatnya permintaan dari Eropa akibat perang Rusia-Ukraina dan keterbatasan pasokan. Meskipun harga batu bara telah mengalami penurunan sejak mencapai puncaknya, tetap berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Beberapa negara termasuk China, India, dan Indonesia berencana untuk meningkatkan produksi batu bara guna memenuhi kebutuhan domestik, yang diharapkan dapat mengurangi tekanan di pasar perdagangan batu bara termal Asia. Permintaan batu bara diperkirakan tetap kuat karena pertumbuhan ekonomi yang tangguh di negara-negara seperti China, India, dan Indonesia yang merupakan konsumen batu bara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ferdi Irvando. Lembaga Pemeringkatan Global Fitch memperkirakan pelemahan harga batu bara termal global dan Indonesia tetapi tetap di level yang cukup tinggi yang diharapkan masih dapat menopang laba perusahaan batu bara dan menghasilkan arus kas yang kuat pada tahun 2023. Beberapa perusahaan batu bara Indonesia seperti Bumi Resource, Bumi, Indika Energi atau Indi, Adaro Energi Indonesia atau Adro, Indonesia Tambang Raya Menengah ITMG, dan Bukit Asam atau PTBA masih memiliki potensi untuk mempertahankan kinerja yang baik. Nilai valuasi perusahaan-perusahaan tersebut perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan rasio PBV atau Price to Book Value dan PER, yaitu Price to Earning Ratio mereka. Perkiraan harga batu bara dan kinerja perusahaan dapat berubah seiring dengan dinamika pasar dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di industri batu bara. Penting untuk mengikuti perkembangan terbaru dan industri ini untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan terkini. Terima kasih. Selanjutnya adalah pendapat-pendapat dari anggota kelompok. Apa ini? Bisa diawali dari Ferdi, mungkin langsung saja pendapatnya. Menurut saya, pendapatan dan permintaan agregat pada kasus tersebut, dalam kasus tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran yang penting dalam menentukan harga dan produksi batu bara, yaitu dalam permintaan agregat dapat dilihat dari pernyataan yang menunjukkan bahwa permintaan batu bara diprediksi akan tetap kuat pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Cina, India, dan Indonesia diharapkan tetap tangguh yang akan mempengaruhi permintaan batu bara. Selain itu, sektor kelistrikan, industri semen, dan pupuk juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan mereka terhadap batu bara. Faktor ini akan mempengaruhi permintaan agregat batu bara di tingkat nasional. Dalam penawaran harga, penawaran agregat pada di sisi penawaran ini terlihat bahwa sejumlah negara termasuk Indonesia, Cina, dan India berencana untuk meningkatkan produksi batu bara. Target produksi yang lebih tinggi
dari negara-negara ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada pasar perdagangan batu bara ternal Asia. Selain itu, penambang di Indonesia juga dapat diperkirakan akan meningkatkan produksi dengan lebih banyak batu bara kalori rendah hingga menengah. Langkah-langkah ini dapat mempengaruhi penawaran agregat batu bara di pasar. Dalam hal harga, prediksi menunjukkan bahwa harga batu bara termal global dan batu bara Indonesia cenderung mengalami pelemahan pada tahun 2023, tetapi tetap berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan sebelumnya. Faktor-faktor seperti perang Rusia-Ukraina, peningkatan produksi di beberapa negara, dan kekhawatiran pasokan yang berkurang mempengaruhi harga batu bara. Penurunan harga yang diharapkan tersebut juga mencerminkan dinamika permintaan dan penawaran di pasar global. Secara keseluruhan, permintaan dan penawaran agregat batu bara dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, kesediaan pasokan, dan perkembangan geopolitik. Dalam konteks kenyataan kasus tersebut, terlihat bahwa permintaan batu bara tetap kuat, namun ada tanda-tanda peningkatan produksi dan potensi penurunan harga. Oke, sekian. Baik, mungkin setelah itu bisa saya lanjutkan dari pendapat saya. Secara keseluruhan, permintaan dan penawaran agregat dalam industri batubara seperti yang dijelaskan tadi, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan dinamika pasar. Permintaan batubara tetap kuat, sementara penawaran agregat meningkat dengan adanya rencana peningkatan produksi. Meskipun harga batubara mengalami penurunan, tetap berada pada level yang relatif. Perkiraan harga dan kinerja perusahaan batubara cenderung bergantung pada dinamika pasar dan faktor-faktor eksternal seperti perubahan harga, kebijakan pemerintah, dan faktor geopolitik. Nah, oleh karena itu, penting bagi pelaku pasar dan perusahaan batubara untuk terus memantau perkembangan terkini dalam industri ini guna mengambil keputusan yang tepat dan menghadapi tantangan yang mungkin akan muncul. Baik, pendapat selanjutnya akan saya sampaikan. Permintaan batu bara dalam negeri terus meningkat. Penggunaan batu bara global juga meningkat pada tahun 2023 dan akan terus stabil hingga tahun 2025. Walaupun harga batu bara Indonesia mengalami pelemahan, namun harganya masih berada pada level yang relatif tinggi. Kenaikan permintaan agregat ini cenderung menaikkan tingkat harga dan output nasional yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Kenaikan permintaan juga menyebabkan kurva bergeser ke kanan. Oke, yang selanjutnya adalah pendapat saya tentang studi kasus tersebut. Saham-saham emiten batu bara terpotensi menjadi primadona sejalan dengan terus meningkatnya harga batu bara di pasar internasional. Nah, prospek harga batu bara akan tetap ditentukan oleh permintaan dan pasokan komoditas tersebut. Walaupun prediksi harga batu bara diperkirakan oleh lembaga global akan mengalami pelemahan di tahun 2023. Namun, tetap masih berada di level tinggi dibanding dengan sebelum adanya konflik di Eropa. Baik, sekian merupakan presentasi dari kelompok 1 ekonomi makro. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih.